Orang Kristen yang baik harus berani hidup di masyarakat, mengatakan dirinya orang Kristen. Saya masih ingat waktu saya kuliah, karena ayah saya itu seorang gembala sidang, dia tidak mampu membelikan saya sepeda motor. Saya kalau ke kampus karena dekat hanya jalan kaki, ke gereja yang jadi masalah jauh. Saya tidak punya sepeda motor dan saya jalan kaki 1 minggu 3 kali ke gereja, bolak-balik jalan kaki loh. Mana ada sepeda, mana ada sepeda motor di Jogja. Dan saya tinggal di tempat yang jarang sekali orang Kristen, dalam lingkungan keraton Jogja. Hari Minggu pagi-pagi saya pergi, tetap bawa Alkitab begini jalan. 45 menit lo pergi. Kadang-kadang kawan saya kasihan ya, kalau pulang gereja dia gonceng antar saya pulang. Itu sudah 1 kali loh, minggu pagi, karena pergi mengajar sekolah minggu, pulang. Ya setelah kebaktian sudah siang. Jalan kaki pergi, jalan kaki pulang. Bawa Alkitab begini loh. Ya bukan handphone, taruh orang nggak tahu kamu kemana. Orang tahu saya ke gereja. Jadi orang-orang yang kos di situ, yang Kristen, dia tahu saya orang Kristen. Jadi mereka juga terdorong, oh ya hari Minggu harus ke gereja. Itu hari Minggu. Hari Sabtu sore juga sama. Persekutuan pemuda, jalan bawa Alkitab. Hari Rabu kebaktian doa, sama. Orang Kristen itu harus menunjukkan dirinya orang Kristen. Dimanapun kamu diutus Tuhan. Jangan sampai kamu sembunyikan ya, Kristus yang sudah mati untuk dosa kamu. Itu kurang ajar sekali loh. Ya, seperti kamu ditanya, siapa papa mamamu? Papa mamaku udah mati, padahal papa mamanya ada. Kamu sudah percaya Yesus, gak berani ngaku Yesus, itu lebih kurang ajar. Daripada bilang papa mama kamu sudah mati, padahal masih hidup. Jadi mereka berani ke bait Allah, ke sarangnya musuh loh. Ya, Roh Kudus yang turun memberikan kita keberanian, dan mereka memecahkan roti ini perjamuan kudus di rumah masing-masing secara bergilir. Karena gereja itu jumlahnya 8.000, nggak ada tempat yang bisa menampung mereka. Jadi mereka bagaimana? Gereja itu ada di rumah-rumah tersebar, dan para rasul yang jumlahnya 12 orang itu sibuk melayani loh, karena ada 8.000 orang. Kamu bayangkan kalau 8.000 berapa rumah yang harus dilayani. Sibuk ya, pergi ke rumah mengadakan kebaktian, perjamuan kudus dan seterusnya. Kemudian mereka makan bersama-sama dengan gembira. Ini ya, orang Kristen itu biasanya karena makanan biasanya mereka bilang, karena makanan susah, maka kebaktian keluarga nggak usah diadakan lah ya, repot mau nyiapkan makanan. Kalau zaman itu makanan itu menjadi satu tempat mereka bersekutu. Contohnya ya, kalau kamu baca Kisah Rasul 1 ayat 4, coba lihat ya. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Makan. Kenapa makan? Makan itu artinya saya dengan kamu setuju ya, tentang sesuatu. Dan kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 21 ayat 9 sampai 14, waktu murid-murid pergi menangkap ikan, Yesus datang, Yesus siapkan sarapan untuk mereka loh. Ya, jadi jangan takut, nanti saya akan jelaskan. Yang adanya nanti istilah open house ya. Open house yang tidak sama dengan dunia. Mereka makan ya, bergembira bersama-sama dengan lubuk jantung yang tulus. Itu karakter yang ke-14. 47, dan sambil memuji Allah. Inilah ciri khas orang percaya, yaitu orang yang bisa memuji nama Tuhan. Ya, jadi di sini begitu banyak ya puji-pujian. Saya selalu anjurkannya kepada pemimpin liturgi supaya memilih puji-pujian yang berbeda antara minggu ini dengan minggu berikutnya. Karena begitu banyak nih ya, puji-pujian yang menjadi landasan kita menyembah Tuhan. Ya, mereka memuji Tuhan, itu doksologi, dan mereka disukai oleh manusia, dan mereka disukai oleh Tuhan karena jumlah mereka ditambahkan yang ke-17 oleh Tuhan. Sampai waktu nanti Tuhan bilang stop ya, kalian akan dibenci oleh orang Yerusalem, khususnya para pemimpin yang cemburu dengan mereka, dan akhirnya orang Kristen itu dianiaya, dikocar-kacirkan. Nah, pagi ini kita akan belajar